Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah tayangan perdana untuk channel LPIH Mandiri, yaitu Anda bertanya mabrur hajinya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu calon jamaah haji, yaitu pertanyaannya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Jika waktu pergerakan dari Madinah ke Mekah kondisi istri sedang haid, maka tetap berniat dari mikot, maksudnya istrinya. Kemudian melaksanakan umroh ketika nanti sudah suci. Suami nantinya umroh wajib dulu sampai tahlul. Setelah istri suci kemudian melakukan umroh wajib, suami harus menemani istri. Pada kondisi ini suami melakukan umroh sunnah atau bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian karena menurut riwayat dari hadis, saudara Ibunda Aisyah hanya mengantar umroh saja, tidak melakukan umroh sunnah. Apalagi saat ini di kondisi sekarang masuk pelataran Masjidil Haram harus mengenakan pakaian ihram. Baiknya seperti apa? Jadi intinya istrinya ketika mau berangkat dari Madinah haid, kemudian tetap berniat dari mikot, kemudian suaminya duluan umroh, ketika istrinya sudah suci suaminya menemani. Pertanyaannya, ini umrohnya seperti apa? Umroh sunnah atau apa? Sementara kalau masuk umroh wajib itu kan pakai harus ihram. Nah, bagaimana jawaban dari para bapak pembina? Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti penanya itu sudah tahu tentang hukumnya jamaah putri yang sedang haid saat melewati mikot. Jadi sudah disampaikan bahwa di mikot tetap berniat menjaga larangan ihram sampai suci. Setelah suci baru jamaah putri tersebut menjalankan umroh bersuci, terus berangkat ke Masjidil Haram, diantar suaminya. Nah, titik tekan pertanyaannya itu adalah sang suami, justru dari sang suami. Kalau suaminya itu ingin mengantar istrinya ke Mataf, ke pelataran Ka'bah, berarti harus berpakaian ihram, karena kalau nggak berpakaian ihram nggak boleh masuk, karena kondisi-kondisi sebelum tanggal 8 belum puncak haji di Mataf itu insya Allah dilarang masuk kecuali yang umroh. Nah, yang umroh itu kan berarti harus pakai ihram. Nah, itu mungkin ya pilihannya si istri ini, si jamaah putri ini umrohnya di luar Mataf, di dalam masjid atau di luar Mataf, di luar pelataran Ka'bah, agar bisa didampingi suaminya. Kalau dia masuk Mataf, berarti kan suaminya nggak bisa masuk. Itu pilihan pertama, pilihan terbaik seperti itu. Kalau dia ingin umroh bersama didampingi suaminya, karena suaminya hanya mengantar, bukan umroh, hanya mengantar. Nah, kalau agar suaminya bisa masuk, suaminya berarti harus berniat umroh. Kalau berniat umroh, berarti suaminya sejak dari tanqim sudah berniat umroh sunnah. Baru dia pakai ihram, mengantar istrinya masuk dengan umroh sunnah. Kalau dia lakukan itu tidak apa-apa, tidak ada larangan, tapi tidak sesuai sunnahnya Ibu Aisyah waktu diantar oleh Abdullah bin Abu Bakar. Tapi nggak ada larangan jamaah haji melakukan umroh sunnah di saat haji.
Jadi itu pilihannya seperti itu. Pilihannya kalau ingin mengikuti seperti sunnah Ibu Aisyah bersama Abdullah bin Abu Bakar, berarti harus di luar mataf. Kalau ingin di dalam mataf, berarti suaminya harus berniat umroh sunnah di Tanim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain yang pernah mengalami. Atau mungkin saya tanya dulu mungkin untuk memperjelas. Saya ingin memperjelas dulu. Yang dimaksud area mataf itu apakah hanya di pelataran Ka'bah bawah atau lantai 2, lantai 3? Ya, kalau ada itu apa termasuk? Hanya di pelataran, Pak. Hanya di pelataran Ka'bah. Jadi di luar pelataran Ka'bah itu boleh tawaf. Yang nggak boleh yang dilarang masuk tawaf selain memakai ihram itu yang di mataf pelataran Ka'bah. Yang di bawah itu berarti. Jadi mendekati puncak haji itu yang boleh masuk ke pelataran Ka'bah itu hanya yang menggunakan ihram. Oke. Bukan ihram. Ya. Baik. Kemudian untuk tawaf sunnah nggak bisa masuk pelataran Ka'bah. Oh, hanya berarti yang di atas ya kalau tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah hanya di atas atau di dalam Masjidil Haram. Oh, gitu. Tawaf dari Masjidil Haram. Oke, baik. Kalau tawaf sunnah. Berarti kalau suaminya mendampingi dan dia berniat umroh sunnah, berarti mikotnya beda ya. Kalau istrinya kan sudah sejak dari Madinah. Sama-sama nggak boleh, Pak. Boleh di Tanim. Oh, boleh di Tanim. Sama-sama Tanim. Oh, berarti jadi, istrinya ke Tanim dulu. Ya. Jadi nggak nyata istrinya nggak perlu mikot. Suaminya yang mikot. Oh, gitu. Iya. Karena istrinya kan sudah mikot waktu masuk. Berangkat. Ya. Awal masuk lewat Ali kan sudah mikot. Nggak perlu mikot ulang. Oke. Suaminya yang perlu mikot. Ya. Oke, siap. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Monggo, Abah Taufik. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tambahan saja itu dari Kun ya. Kalau suaminya tidak ambil mikot dan kepingin mendampingi istrinya di pelataran, di mataf, maka ketika tawaf suami masih bisa mendampingi istrinya ketika tawaf. Tentu si suami niatnya itu bukan umroh karena dia tidak ambil mikot. Jadi niatnya si suami adalah tawaf sunnah. Nah, keliling Ka'bah 7 kali bersama dengan istri. Karena memang kalau tawafnya itu di lantai atas itu jauh sekali, 2 kali lipatnya bahkan itu. Ya, nah, kemudian ikut 7 kali, sampai sholat di belakang Makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam di situ, itu masih bisa didampingi oleh suaminya. Nah, kemudian si istri bersama suami ke tempat sa'i. Nah, tapi di sini sa'inya tidak usah. Ya, si suami tidak usah. Ya, misalnya kalau mau dampingi jalan ya maka jalan saja, itu tidak dihukumi sebagai sa'i. Yang sa'i itu adalah istrinya saja. Nah, istrinya saja. Dampingi saja begitu. Ya, itu bedanya seperti itu. Atau seperti kuat tadi, ya. Nah, ya itu naik ke atas memang, naik di atas. Ada yang katakan lantai 1, ada yang katakan lantai 2, tapi diameternya sama jauh tuh, dua kali lipatnya, sama 5 hari nantinya. Karena itu, nah, si suaminya karena hanya tawaf, mendampingi tawafnya saja, ya memang harus pakai ihram. Tapi bagi si suami tidak berlaku larangan ihram, tapi hanya pakaian ihram saja untuk dibawa. Okay. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan
adalah jika, karena saya melihat sekarang itu kondisi sekarang dengan kondisi 25 atau bahkan 24, itu jamaah perempuan itu di atas. Di atas itu. Nah, kalau di atas ya tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain seperti yang Coach tadi sampaikan. Yaitu suami dan istri ya di atas semua. Nah, seperti itu. Itu kira-kira tambahan di saya, penegasan saja. Dan memang banyak jamaah laki-laki itu ketika tawaf sunnah itu saya pakai daleman. Tawaf sunnah itu banyak pakai daleman. Ya, katanya dirogoh, ternyata enggak. Ya, ternyata enggak juga. Jadi hanya untuk supaya tertib saja. Gitu. Karena tawaf sunnah seperti itu untuk yang laki-laki, gitu ya. Jadi tidak berlaku untuk larangan ihram untuk laki-laki karena tawafnya hanya mengantar dan istri itu tawaf sunnah. Oke. Nah ini ada tambahan bisikan ini, tapi tidak terkait langsung dengan yang tadi itu. Yakni ketika keramas itu masih ada yang pakai sampo wangi-wangian itu untuk jangan sampai dilakukan. Pokoknya larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan harus selalu diperhatikan, harus diperhatikan. Kalau perlu, saran kami itu larangan-larangan ihram ditulis besar-besar di checklist gitu, ditulis larangan untuk laki-laki apa, perempuan apa dan seterusnya. Saya kira itu dari saya tambahannya. Betul nuwun Pak Heri. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan lagi. Jadi ketika istrinya kan sudah mikot sejak awal, sementara dia haid, berarti larangan ihram masih ada ya? Iya. Sampai haidnya sampai selesai ini ya? Sampai berarti panjang sekali ya? Sampai tahallul. Jadi nggak boleh pakai misalnya sabun wangi gitu dan seterusnya. Nah, itu tadi ya, betul. Oke. Betul. Ya, ini kan perlu ditegaskan juga. Sebenarnya untuk putri itu kan nggak perlu berpakaian khusus, Pak. Jadi mungkin yang agak berat itu menghindari sabun wangi sama sampo wangi, itu aja mungkin. Nggak boleh pakai lotion sampai suci, sampai umroh, tahlul, baru lepas. Iya, wah. Segala-galanya. Berarti termasuk keramasnya itu tadi. Iya. Keramasnya itu juga tidak boleh. Termasuk pakai sunscreen. Oleh. Ya. Ada Pak sunscreen yang tidak beraroma ada. Di paket Wardah itu ada, paket Wardah. Oh gitu ya. UV berapa? Itu termasuk tinggi anunya. Kalau SPF 60 kalau nggak salah. SPF 60 Wardah, paket Wardah. Berarti ini ada catatan khusus nggih bagi jamaah wanita yang mungkin masih ada masa haidnya, berarti harus membawa paket itu ya, sehingga kalau terjadi sesuatu seperti itu sehingga dia bisa menghindari untuk yang hal-hal seperti itu, karena masa larangan ihramnya jadi lama dia kalau seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan sedikit, Bos. Monggo. Jadi menggarisbawahi tentang pelaksanaan toharumnya, bersucinya bagi untuk jamaah wanita itu memang mereka kan membiasakan diri untuk selalu mandi keramas. Yang perlu digarisbawahi tidak hanya sampunya, tetapi juga sabun mandinya. Karena kadang kita juga sedikit meremehkan tentang bahan-bahan yang berparfum yang sebenarnya menjadi larangan ihram sebelum dia menyelesaikan tahlul. Jadi saran saya, jamaah putri memang lebih urgent untuk membawa alat-alat mandi untuk bersuci itu yang non parfum, termasuk sunscreen, sunblock dan sebagainya. Itu. Terima kasih. Oke. Baik. Ada lagi nggih, monggo Pak. Saya tambahkan yang terkait dengan yang haid tadi itu. Yaitu ketika memang dia itu tidak minum pil,
ya, tidak minum pil, tidak meminum pencegah haid, dan dia kloter pertama misalnya, kloter pertama itu harus betul-betul dihitung secara cermat terkait dengan tawaf ifadohnya ketika nanti mau pulang kepulangan ke Indonesia. Oke. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dihitung betul, tidak dikonsultasikan kepada dokter, ya, tanggal 13 ngambil nafar sani, kemudian dia belum tawaf ifadah, kemudian haid datang. Nah, padahal kepulangan sudah tinggal 2 hari. Walaupun seperti yang kita bahas di Masjid Adnan itu, yakni pakai kaul yang terpaksa daruratun menjadi halal semuanya. Nah, itu baru. Tapi kalau bisa diantisipasi, kenapa tidak? Supaya tidak tersiksa di sana itu. Terutama haid yang gelombang 1 kloter pertama. Itu harus hati-hati. Di catatan saya. Ya. Terima kasih. Ada yang lainnya? Kira-kira? Sudah cukup, Pak? Sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, ini jadi untuk sesi pertama ini sudah cukup lama ternyata, 20 menit lebih dari satu pertanyaan tentang kasus ketika istri haid sementara dia belum melakukan umroh wajib. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak Pembina, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pertanyaan yang lain. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.